Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ajeng Celia Putri dari Akuntansi 5C, Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 19306111112. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari tugas analisa laporan keuangan kemarin, yaitu menganalisis laporan keuangan dari PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, PT Alkindo Naratama Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas, dan Alkindo ini memproduksi honeycomb atau kertas karton yang dibentuk seperti sarang lebah yang biasa digunakan paper box, whole pad, paper palette, dan sebagai pengisi struktur dalam partisi, pintu, dinding, dan furniture. Dan juga memproduksi edge protector atau lembaran kertas perlindung sudut untuk produk-produk seperti kaca, marmer, serta peralatan elektronik dan lain-lain. Dan juga memproduksi paper core atau gulungan untuk plastik film atau flexible packaging, kertas kain dan kertas timah. Dan juga memproduksi paper tube atau gulungan untuk benang dan paper palette atau palet kertas. Nah, PT Alkindo Naratama Tbk ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1989 dan memulai aktivitas operasi secara komersial pada tahun 1994. Dan untuk kantor pusat Alkindo ini berdomisili di kawasan industri Cimareme 2, nomor 14 Padalarang, Bandung. Langsung saja kita ke analisis laporan keuangan dari PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, di sini sudah ada laporan posisi keuangan dari PT Alkindo Naratama Tbk untuk tahun 2019 dan 2020. Dan untuk analisis yang pertama di sini ada analisa pertumbuhan mengenai laporan posisi keuangan dari PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, untuk analisis pertumbuhan yang pertama ada analisis year to year atau analisis perubahan antar tahun. Nah, di sini saya mengambil laporan posisi keuangan PT Alkindo Naratama untuk tahun 2019 dan 2020. Di sini saya menjadikan tahun 2019 menjadi tahun dasar, dan untuk mengetahui year to year dari PT Alkindo Naratama Tbk, di sini kita ambil contoh dari kas dan setara kas. Yang mana untuk mendapatkan hasil year to year ini, kita mengurangi kas dan setara kas tahun 2020 dengan 2019. Nah, maka di sini terlihat perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami perubahan, yaitu kenaikan sebesar 6 miliar 256.525.688 atau presentasinya yaitu 33%. Nah, dan untuk mencari perubahan dari komponen-komponen dari laporan posisi keuangan dari PT Alkindo Naratama Tbk ini, kita dapat menggunakan rumus tadi secara berulang-ulang atau seperti yang dicontohkan pada kas dan setara kas tadi. Nah, untuk analisis pertumbuhan laporan posisi keuangan selanjutnya yaitu index number trend analysis atau angka indeks. Nah, di sini untuk tahun 2019 atau yang tadi menjadi tahun dasar, kita jadikan 100%. Kita jadikan 100% semua untuk komponen-komponen yang ada pada laporan posisi keuangan di sini. Karena untuk mengetahui perbedaan dari tahun dasar ke tahun selanjutnya. Nah, hasil dari presentasi 133% ini didapatkan dengan cara membagi nominal dari kas dan setara kas tahun 2020. Nah, ini tahun 2020 dan dikalikan dengan tahun dasar atau tahun 2019 ini yaitu 100%, sehingga mendapatkan presentasi 133
ini. Dan untuk mengetahui presentasi komponen-komponen yang lainnya, kita dapat menggunakan rumus seperti tadi, yaitu dengan dicontohkannya barusan seperti kas dan setara kas yang menghasilkan 133% ini. Dan untuk analisis selanjutnya yaitu analisis common size. Nah, analisis common size laporan posisi keuangan PT Alkindo Nuratama Tbk ini kita akan mencari presentasi dari masing-masing tahun dari laporan posisi keuangan PT Alkindo Nuratama Tbk. Nah, cara mencari presentasinya ini yaitu dengan semua akun yang ada pada laporan posisi keuangan ini dibagi jumlah aset. Nah, jadi semua akun yang ada pada laporan posisi keuangan ini dibagi dengan jumlah aset yang ada pada laporan posisi keuangan. Nah, ini. Nah, kita ambil contoh. Untuk analisis common size ini kita ambil contoh kas dan setara kas ini. Nah, kas dan setara kas ini untuk tahun 2019 kita ambil contoh nominal 18.838.991.531 ini kita bagikan dengan jumlah aset yaitu 925.114.449.507 sehingga kita dapat menghasilkan presentasi sebesar 2% dari hasil bagi tadi. Dan untuk 2020 kita menggunakan rumus yang sama seperti 2019 tadi dan menghasilkan sebesar 3%. Nah, dan untuk mencari presentasi common size semua komponen yang ada pada laporan posisi keuangan ini, kita dapat menggunakan rumus seperti tadi, yaitu komponen posisi keuangan dibagi total aset. Nah, kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu analisis kredit. Analisis kredit yaitu untuk analisis pertama. Nah, untuk di sini kita akan menghitung beberapa rasio yang termasuk pada rasio likuiditas. Nah, ini rasio likuiditas pada laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu current ratio, di mana hasil dari current ratio ini kita dapatkan dari total aktiva lancar dibagi total utang lancar, sehingga kita mendapatkan hasil current ratio. Nah, ini kita ambil contoh tahun 2019, kita akan mencari current ratio dari tahun 2019 ini dengan cara total aktiva lancar, nah dengan nominal 527.212.418.930 dibagi dengan total lancar yaitu 296.212.712 sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 1,8 kali. Dan untuk tahun 2020 kita akan membagi total aktiva lancar yaitu 536.875.873.066 rupiah dengan dibagi total utang lancar yaitu 386.581.958 dan akan menghasilkan sebanyak 1,76 kali. Nah, di sini kita dapat melihat interpretasinya yaitu di tahun 2019 kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar, maka setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar 1,8 kali. Dan untuk tahun 2020 kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar, maka setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar 1,7 kali.
Dan untuk selanjutnya yaitu acid ratio, di mana hasil rasio ini kita dapatkan dari aktiva lancar dikurangi persediaan dan kemudian dibagi kewajiban lancar. Nah, di sini kita memiliki aktiva lancar untuk tahun 2019 yaitu 527 miliar 212 juta 418.930. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil pengurangan dari aktiva lancar dikurangi persediaan yaitu sebesar 270 miliar 49.372.096. Dan untuk tahun 2020 sebesar 329 miliar 306 juta 458.466. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari acid ratio ini kita bagi hasil dari aktiva lancar dikurangi persediaan tadi dibagi total utang lancar. Maka di sini kita akan mendapatkan acid ratio sebanyak 0,9 kali. Dan untuk tahun 2020 dengan menggunakan rumus tadi yaitu total aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi total kewajiban lancar akan menghasilkan 1,08 kali. Dan untuk rasio selanjutnya yaitu cash ratio, di mana cash ratio ini didapatkan dari hasil kas dibagi kewajiban lancar. Nah, di sini untuk kas tahun 2019 kita memiliki kas yaitu 291 miliar 76 juta 212.712. Dan untuk total di sini total utang lancarnya itu 291 miliar 76.212.712 juta. Nah, untuk kasnya sendiri itu 18 miliar 838 juta 991.531. Nah, dan untuk mencari cash rasionya ini kita membagi jumlah kas dengan total utang lancar, sehingga di sini tahun 2019 kita mendapatkan 0,06 atau sebesar persentasenya 6%, dan untuk 2020 kita mendapatkan 0,08 atau sebesar 8% untuk persentasenya dengan menggunakan rumus tadi yaitu kas dibagi kewajiban lancar. Nah, dan untuk interpretasinya yaitu di tahun 2019 setiap utang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas dan investasi jangka pendek sebesar 6%. Dan untuk tahun 2020 setiap utang lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas dan investasi jangka pendek sebesar 8%. Nah, dan untuk rasio selanjutnya yaitu working capital ratio, di mana rasio ini dihasilkan dari current asset dikurangi current liabilitas. Nah, ini tuh kita itu mencari total aset dan total utang, di mana kita total aset 2019 ini ada 925 miliar 1.014 juta 449.507, dan total utangnya ini 391 miliar 708 juta 143.237, sehingga kita menghasilkan working capital ratio yaitu 533 miliar 406 juta 306.270.
Dan untuk tahun 2020 kita menghasilkan 590.123.641.820. Nah, untuk interpretasinya sendiri, nah dengan working capital ratio pada 2019 yaitu 533 miliar ini bisa dikatakan kondisi perusahaan sangat baik. Untuk itu, perusahaan harus lebih giat lagi dalam meningkatkan penjualan perusahaan sehingga tujuan pencapaian keuntungan atau laba dapat diperoleh. Dan untuk pada tahun 2020, working capital ratio meningkat dari 533 miliar menjadi 590 miliar. Hal ini perusahaan dapat kita katakan kondisinya sangat baik karena mengalami peningkatan. Nah, dan untuk rasio selanjutnya yaitu jumlah hari dalam piutang. Nah, jumlah hari dalam piutang ini dapat kita rumuskan yaitu 360 dibagi penjualan hasil penjualan dibagi rata-rata piutang atau rata-rata piutang dibagi hasil penjualan dibagi 360. Nah, di sini kita langkah pertama yaitu mencari dari rata-rata piutang ini. Nah, ini pada tahun 2019 rata-rata piutangnya yaitu hasil dari ini C41 yaitu 1.936.835.817.888 dibagi dari jumlah piutang usaha. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil dari jumlah hari dalam piutang itu yaitu hasil dari ini total piutang dibagi 3.045.655.050. Nah, ini tuh akan menghasilkan 1,651 hari. Nah, untuk tahun 2020 itu sendiri kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi yaitu ini rata-rata piutang dari tahun 2020 yaitu 3,828 per ini tuh 3.072.245.3 ini hasil dari ini jumlah total penjualan dibagi 360. Nah, maka menghasilkan jumlah hari dalam piutang yaitu 1,246. Nah, maka interpretasinya yaitu jumlah hari dalam piutang tahun 2019 adalah 1,56 hari, sedangkan jumlah hari dalam piutang tahun 2020 adalah 1,25 hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu jumlah hari dalam sediaan. Nah, ini tuh bisa dirumuskan 360 per HPP dibagi rata-rata persediaan atau rata-rata persediaan per HPP dibagi 360. Nah, untuk menghasilkan jumlah hari dalam persediaan ini, kita dapat mencari terlebih dahulu rata-rata dari persediaan yaitu dengan cara menghitung HPP. Nah, rata-rata persediaan ini hasil dari jumlah HPP ini dibagi persediaan, maka akan menghasilkan rata-rata persediaan ini. Nah, untuk selanjutnya kita bagi rata-rata persediaan ini dengan total HPP tadi di hasil jumlah HPP dibagi 360 sehingga kita menghasilkan
menghasilkan jumlah hari dalam sediaan itu sebanyak 1,399. Dan untuk tahun 2020 sama seperti tadi rumusnya, maka kita akan menghasilkan 1,737. Maka untuk interpretasinya jumlah hari dalam persediaan 2019 adalah 1,4 hari dan jumlah hari dalam piutang tahun 2020 adalah 1,74 hari. Dan untuk selanjutnya yaitu siklus perdagangan bersih atau net trade cycle. Nah, untuk mencari ini kita cantumkan terlebih dahulu penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2019 dan 2020 dan serta persediaan piutang dan utang dagang dari neraca tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di sini kita akan mencari day sale in account payable dengan cara rata-rata utang. Nah, rata-rata utang ini kita dapatkan dari total utang usaha ini dibagi 2 sehingga mendapatkan 165 miliar 314 juta 532.032. Nah, dibagi ini itu dibagi 2 miliar 282 juta 209.844 sehingga menghasilkan di sini min 72,436. Dan untuk day sale in account payable 2020 kita menggunakan rumus yang tadi sama seperti 2019, ini dibagi ini. Nah, sehingga akan menghasilkan min 71,97. Nah, di sini jadi net trade cycle atau day sale in account receivable ditambah day sale inventory dikurangi day in account payable. Di sini kita menghasilkan tahun 2019 yaitu sebanyak 73,835 hari, dan untuk 2020 yaitu 73,707 hari. Nah, dan itu tadi beberapa rasio dari rasio likuiditas. Dan untuk selanjutnya yaitu analisis kredit yang kedua yaitu analisis solvabilitas atau leverage. Nah, di sini kita akan menghitung beberapa rasio yang termasuk pada rasio solvabilitas, yaitu yang pertama adalah debt to asset ratio, di mana hasil rasio ini kita dapatkan dari jumlah hutang. Nah, jumlah hutang tahun 2019 maupun 2020 dibagi total aset. Nah, kemudian dikali 100%. Nah, di sini total hutang dari tahun 2019 yaitu 391 miliar 708 juta 143.237 dibagi dengan total aset 2019 yaitu 925 miliar 114 juta 449.507, kemudian dikalikan 100% akan menghasilkan persentase yaitu 42% atau 0,4. Nah, untuk interpretasinya itu sendiri. Nah, dan untuk interpretasi dari rasio ini pada tahun 2019 besar 42%. Nah, dan untuk debt to asset rasio tahun 2020 ini yaitu kita menggunakan rumus tadi seperti yang 2019 yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Nah, di mana total hutang dari
dari tahun 2020 ini yaitu 363.428.319.392 dibagi total aset tahun 2020 yaitu 952.551.961.212 dikalikan 100% dan akan menghasilkan persentase yaitu 38% atau 0,38. Nah, untuk interpretasinya, untuk debt ratio pada tahun 2019 sebesar 42% dan pada tahun 2020 sebesar 38%. Nah, hal ini menunjukkan penurunan pada tahun 2020 sebesar 4%. Maka hal ini menunjukkan tingkat resiko pada perusahaan tinggi karena banyaknya hutang yang digunakan untuk pembelian asetnya. Nah, untuk rasio yang kedua yaitu debt to equity ratio. Nah, di mana rumusnya ini total hutang dibagi total modal. Nah, pada tahun 2019 ini kita memiliki total hutang yaitu 3.901.143.237 dibagi total modal sebesar 536.406.306.270. Nah, dikali 100% maka akan menghasilkan persentase sebesar 73% atau 0,73. Dan untuk tahun 2020, debt to equity rasionya ini seperti tadi perhitungannya yaitu total hutang dibagi total modal dikali 100%. Nah, untuk total hutang 2020-nya ini yaitu 363.428.319.392 dibagi total modal 593.123.647.820 dikali 100% dan akan menghasilkan 62% atau 0,615 dibulatkan 0,62. Maka interpretasi dari debt to equity ratio ini pada tahun 2019 sebesar 0,423 atau debt to equity ratio ini lebih kecil dari 1. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan cukup sehat karena utang lebih kecil dari modal. Nah, untuk tahun 2020-nya sebesar 0,381 atau debt equity ratio lebih kecil dari 1. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan cukup sehat karena utang lebih kecil dari modal. Dan untuk rasio selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Nah, ini tuh didapatkan dari total hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%. Nah, di mana untuk tahun 2019 kita memiliki total hutang jangka panjang sebesar 100.631.930.525 dibagi dengan total modal yaitu 536.406.306.270 dikali 100% sehingga menghasilkan 19% atau 0,188 atau dibulatkan menjadi 0,19. Nah, untuk tahun 2020 long term debt to equity rasionya yaitu di sini seperti tadi rumusnya total hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%. Nah, untuk 2020-nya itu total hutang jangka panjangnya yaitu 59.541.337.434 dibagi total modal 590.123.647.820 dikali 100% sehingga akan menghasilkan 30% sehingga akan menghasilkan 10% atau 0,10. Dan untuk interpretasinya sendiri pada tahun 2019 tiap 0,188 rupiah modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,10 modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Nah, itu dia tadi
analisis kredit, yaitu rasio likuiditas, dan analisis solvabilitas atau leverage. Dan untuk selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan dari laporan laba rugi. Nah, untuk analisis selanjutnya itu analisis pertumbuhan mengenai laporan laba rugi dari PT Alkindo Neratama Tbk. Nah, untuk analisis pertumbuhan laporan laba rugi ini sama seperti analisis laporan pertumbuhan pada laporan posisi keuangan, yaitu di mana untuk analisis pertumbuhan yang pertama itu ada analisis year to year. Di mana analisis year to year atau analisis perubahan antar tahun. Nah, di sini saya mengambil laporan laba rugi PT Alkindo Neratama untuk tahun 2019 dan 2020. Nah, di mana hasil dari year to year ini didapat dari komponen laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Di sini saya menjadikan tahun 2019 menjadi tahun dasar untuk mengetahui year to year dari PT Alkindo Neratama Tbk. Di sini kita ambil contoh dari penjualan dan pendapatan usaha. Nah, yang mana untuk mendapatkan hasil year to year ini kita mengurangi penjualan pendapatan usaha tahun 2020. Nah, tahun 2020 dikurangi penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2019 sehingga akan menghasilkan sebesar 9.485.361 atau presentasinya sebesar 1%. Nah, untuk mencari perubahan dari komponen-komponen dari laporan laba rugi yang lain, kita dapat menggunakan rumus tadi secara berulang-ulang atau pada tadi yang kita contohkan pada komponen penjualan dan pendapatan usaha. Nah, untuk analisis pertumbuhan laporan laba rugi selanjutnya yaitu index number trend analysis atau analisis angka indeks. Nah, di sini untuk tahun 2019 mengapa 100% semua? Karena 2019 ini kita jadikan tahun dasar. Karena untuk mengetahui perbedaan dari tahun dasar ini dari 2019 ke tahun selanjutnya atau tahun 2020. Nah, hasil dari persentase 101% ini didapatkan dari hasil dengan cara membagi nominal dari penjualan dan pendapatan usaha tahun 2020 dengan dibagi tahun 2000 dengan penjualan dan pendapatan usaha dari tahun 2019 dan dikalikan 100% atau dikalikan tahun dasar ini sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 101%. Nah, dan untuk mencari analis tren dari komponen laporan laba rugi yang lain, kita dapat menggunakan rumus tadi yang seperti sudah dicontohkan pada penjualan dan pendapatan usaha. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari common size pada laporan laba rugi. Nah, untuk common size laporan laba rugi PT Alkindo Neratama Tbk ini, kita akan mencari persentase dari laporan laba rugi PT Alkindo. Nah, cara untuk mencari presentasinya itu yaitu semua komponen yang ada pada laporan laba rugi ini dibagi penjualan dan pendapatan usaha. Nah, ini mengapa 100%? Karena penjualan dan pendapatan usaha ini menjadi pembagi dari semua komponen yang ada pada laporan laba rugi PT Alkindo Neratama Tbk ini. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu harga pokok penjualan dan pendapatan. Nah, di sini kita akan membagi dengan jumlah. Nah, beban pokok penjualan pendapatan ini kita bagi dengan
dengan hasil dari penjualan dan pendapatan usaha tadi yang menjadikan pembagi dari semua komponen dari laporan laba rugi. Nah, di sini kita mendapatkan presentase min 75% dari hasil bagi antara beban pokok penjualan dan pendapatan dibagi penjualan dan pendapatan usaha tadi, sehingga pada 2019 ini kita menghasilkan min 75% dan pada tahun 2020 kita menghasilkan min 79% dengan rumus tadi yang beban pokok penjualan dan pendapatan dibagi penjualan dan pendapatan usaha, sehingga kita mendapatkan presentasi tersebut. Nah, dan untuk mendapatkan komponen dan untuk mendapatkan common size dari komponen laba rugi lainnya, kita dapat menggunakan rumus yang sudah dicontohkan pada beban pokok penjualan dan pendapatan tadi. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu di sini kita ada analisis profitabilitas. Nah, dan di sini kita akan menghitung beberapa analisis yang termasuk pada analisis profitabilitas, yaitu yang pertama ada gross profit margin. Nah, gross profit margin ini kita dapatkan dengan cara membagi penjualan dengan laba kotor. Nah, di sini bisa kita lihat untuk penjualan tahun 2019 itu yaitu 1.995.817.888 dan untuk laba kotornya yaitu 121.937.309.241. Nah, sehingga bisa kita dapatkan gross profit marginnya itu 0,11 atau 11%. Nah, ini tuh didapat dari penjualan dibagi laba kotor ini dan akan menghasilkan 0,11%. Dan begitupun pada tahun 2020 kita menggunakan rumus yang sama, yaitu membagi penjualan dengan laba kotor sehingga akan menghasilkan 0,07592 atau kita bulatkan 0,08 atau presentasenya sebesar 8%. Nah, untuk interpretasinya, pada tahun 2019, setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba kotor sebesar 0,11 atau 11%, dan di tahun 2020 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba kotor sebesar 0,075. Nah, dan pada tahun 2019 sebesar 11% dan pada tahun 2020 sebesar 8% ini menunjukkan penurunan. Tetapi apabila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang tidak baik karena tidak mampu mencapai standar industri yaitu sebesar 30%. Nah, dan untuk analisis selanjutnya yaitu net profit margin, yaitu kita mencari net profit margin ini dari hasil laba bersih dibagi penjualan bersih. Nah, untuk penjualan pada tahun 2019 ini kita ada 1.935.835.817.888 dan untuk laba bersihnya itu 78.421.735.355. Nah, untuk net profit margin tahun 2019 ini kita membagi laba bersih dengan penjualan, sehingga kita mendapatkan NPM atau net profit marginnya itu ini 0,07 atau presentasinya 7%. Dan untuk tahun 2020-nya sama, kita menggunakan rumus tadi yaitu laba bersih pada tahun 2020 kita bagi dengan penjualan bersih 2020, sehingga NPM 2020 ini kita menghasilkan 0,059 atau kita bulatkan 0,06 atau presentasenya yaitu 6%. Nah, untuk interpretasi
interpretasi dari net profit marginnya ini, kita bisa lihat di tahun 2019 tiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba bersih sebesar 0,071. Dan di tahun 2020 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba bersih sebesar 0,059. Dan pada tahun 2019 7% dan pada tahun 2020 sebesar 6% ini menunjukkan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 1%, tetapi apabila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang tidak baik karena tidak mampu mencapai standar industri yaitu sebesar 30%. Nah, dan untuk analisis selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Nah, return on equity ini kita dapatkan dengan cara membagi laba bersih dengan ekuitas. Nah, di sini laba bersih dari tahun 2019 yaitu 78.421.735.355 dan untuk ekuitasnya yaitu 533.406.306.270. Nah, sehingga kita akan mendapatkan ROE ini dari hasil laba bersih tadi dibagi ekuitas. Nah, pada tahun 2019 ini kita mendapatkan 0,14 atau kita bulatkan 0,15 atau persentasenya kita dapatkan 15%. Dan untuk tahun 2020 kita menghasilkan ROE sebesar 0,11 atau persentasenya 11%. Nah, untuk interpretasi di tahun 2019 ini, setiap Rp1 ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,14 atau kita bulatkan 0,15%. Dan di tahun 2020, setiap Rp1 ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,11. Nah, pengembalian modal pada tahun 2019 adalah sebesar 15% pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali modal yaitu sebesar 11% dikarenakan laba bersih mengalami penurunan. Nah, bila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang tidak baik karena tidak mampu mencapai standar industri rasio yaitu 40%. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu return on asset atau ROA. Ini kita dapatkan dari arus kas dari aktivitas operasi dibagi total aset. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini kita dapatkan untuk 2019 yaitu 99 miliar 465.554.519 dan untuk total aset 2019 ini kita mempunyai aset yaitu 925 miliar 114.449.507 sehingga kita dapatkan ROA pada tahun 2019 ini 0,1,7 atau dibulatkan menjadi persentasenya yaitu 11% dan untuk 2020 kita menggunakan rumus yang sama yaitu arus kas dari aktivitas operasi dibagi total aset dan kita akan menghasilkan 0,12 atau presentasinya sebesar 13%. Maka interpretasi dari return on asset ini di tahun 2019 tiap Rp1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,10 dan di tahun 2020 setiap Rp1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,12. Nah, pada tahun 2019 sampai 2020 pengambilan aset mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih naik. Nilai return on asset pada tahun 2019 adalah 11% dan pada tahun 2020 sebesar 13%. Ini menunjukkan perusahaan sedang tidak baik karena tidak mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Dan untuk rasio atau analisis selanjutnya yaitu return on investment atau ROI, di mana return on investment ini kita dapatkan dari laba aset dibagi total aset. Nah, laba bersih dari tahun 2019 ini kita mempunyai 78.421.735.355 dan untuk total asetnya itu 393.219.454.865.
Nah, maka kita dapatkan ROI pada tahun 2019 ini sebesar 0,19 dan pada tahun 2020 dengan menggunakan rumus seperti tadi kita akan mendapatkan 0,15. Sehingga untuk interpretasi dari tahun 2019 ini setiap Rp1 aset yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,199. Dan pada tahun 2020 setiap Rp1 aset yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 0,158. Nah, itu dia tadi analisis profitabilitas. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis aktivitas. Nah, untuk analisis aktivitas, di sini kita akan menghitung beberapa analisis yang termasuk pada analisis aktivitas, yaitu yang pertama adalah di sini ada perputaran kas dan setara kas, di mana untuk mencari ini kita harus membagi akun penjualan dengan rata-rata kas dan setara kas. Nah, akun penjualan, ini akun penjualan dibagi dengan rata-rata kas dan setara kas. Nah, untuk langkah awalnya kita harus mencari terlebih dahulu nominal dari rata-rata kas dan setara kas tahun 2019 dan 2020. Di mana untuk mencari kasnya itu kita total kas pada tahun 2019 dan tahun 2020 kita totalkan pada awal periode dan pada akhir periode. Ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2 sehingga kita menemukan rata-rata kas dan setara kas ini untuk tahun 2019 itu 21.079.475.674 dan untuk tahun 2020 kita mendapatkan hasil 21.967.254.375. Nah, sehingga kita mendapatkan perputaran kas dan setara kas ini dengan cara ini penjualan pada tahun 2019 kita bagi dengan rata-rata kas dan setara kas sehingga kita mendapatkan hasil 52 hari itu dalam hari. Dan tahun 2020 dengan kita menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas kita akan mendapatkan 50. Nah, untuk itu interpretasi dari perputaran kas dan setara kas ini, kinerja perusahaan yang dimiliki rata-rata terbaik dalam melakukan perputaran kas dan setara kas pada tahun 2019 yaitu 52 hari. Hal ini berarti rata-rata perusahaan mengumpulkan rata-rata perusahaan mengumpulkan selama 52 hari dan untuk kinerja perusahaan yang memiliki rata-rata terbaik dalam melakukan perputaran kas dan setara kas pada tahun 2020 yaitu 50 hari. Hal ini berarti rata-rata perusahaan mengumpulkan 50 hari. Nah, itu dia untuk perputaran kas dan setara kas. Selanjutnya kita perputaran piutang dan rata-rata piutang. Nah, di mana untuk mencari ini kita harus membagi akun penjualan bersih. Penjualan bersih ini yang tahun 2019 ataupun 2020 kita bagi penjualan bersih tadi dengan piutang usaha. Nah, piutang usaha. Dengan piutang usaha ini dan di sini untuk tahun 2019 penjualan bersihnya itu ada 1.995.435.817.888 dibagi dengan piutang usaha 2019 yaitu 230.491.208.522 sehingga kita mendapatkan account receivable turnover atau perputaran piutang ini 4,7 atau kita bulatkan 5 hari. Nah, dan untuk tahun 2020-nya sama kita membagi penjualan bersih pada tahun 2020 dengan piutang usaha pada 2020 sehingga kita mendapatkan account receivable turnover pada tahun 2020 ini 3,8 atau kita bulatkan menjadi 4. Nah, untuk rata-rata umur piutang ini rata-rata piutang ini kita rata-ratakan yaitu 360 per
jumlah piutang usaha. Nah, ini jumlah piutang ini di 360 itu dibagi total piutang usaha dari masing-masing tahun, yaitu 2019 dan 2020, sehingga pada tahun 2019 rata-rata umur piutangnya itu 75,6 dan sedangkan tahun 2020 itu 94,5. Nah, maka interpretasinya, kinerja perusahaan yang memiliki rata-rata terbaik dalam melakukan penagihan piutangnya pada tahun 2019 yaitu 5 hari. Hal ini berarti rata-rata perusahaan mengumpulkan 5 hari dan memiliki rata-rata piutang tercepat. Nah, untuk kinerja perusahaan yang memiliki rata-rata terbaik dalam melakukan penagihan piutangnya pada tahun 2020, yaitu 4 hari. Hal ini berarti rata-rata perusahaan mengumpulkan 4 hari dan memiliki rata-rata piutang tercepat. Nah, itu dia tadi perputaran piutang dan rata-rata umur piutang. Selanjutnya yaitu di sini perputaran persediaan dan rata-rata umur persediaan. Nah, di mana untuk mencari ini kita harus membagi harga pokok penjualan dibagi persediaan. Nah, di sini sudah kita ketahui harga pokok penjualan dari tahun 2019 itu dari tahun 2019 dan tahun 2020, dan untuk persediaannya juga sudah kita ketahui. Maka dari itu akan menghasilkan inventory turnover atau perputaran persediaan pada tahun 2019 ini menggunakan rumus tadi, yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan akan menghasilkan min 3,19, dan pada tahun 2020 yaitu min 4,2, atau kita bulatkan tahun 2019 min 3 dan 2020 min 4. Nah, untuk rata-rata umur persediaan kita rumuskan 360 per jumlah dari ini inventory turnover ini yang hasil di 8. Nah, ini maka akan menghasilkan pada tahun 2019 ini min 112,68 dan pada tahun 2020 menghasilkan min 85,64. Nah, maka interpretasinya ini artinya pada tahun 2019 perusahaan membutuhkan waktu rata-rata sekitar min 3 hari untuk menjual persediaan yang dimilikinya. Nah, sedangkan pada tahun 2020 perusahaan membutuhkan waktu rata-rata sekitar min 4 hari untuk menjual persediaan yang dimilikinya. Nah, itu dia tadi perputaran persediaan dan rata-rata umur persediaan. Untuk selanjutnya yaitu perputaran total aset dan perputaran total aset. Di mana perputaran total aset ini kita dapatkan dari pembagian penjualan bersih dengan total aset. Nah, dan di sini pada tahun 2019 kita sudah mengetahui pada tahun 2019 dan 2020 kita sudah mengetahui nominal penjualan dan total aset dari masing-masing tahun. Sehingga kita langsung saja kita kepada total aset turnover dengan menggunakan rumus penjualan bersih bagi total aset. Nah, ini pada tahun 2019 kita membagi penjualan bersih dengan total aset ini menghasilkan 1,18. Dan untuk tahun 2020 ini kita menggunakan rumus tadi, yaitu dengan membagi penjualan dengan total aset yaitu menghasilkan 1,15. Nah, maka dengan itu interpretasinya dari perputaran total aset. Jadi perputaran total aset perusahaan pada tahun 2019 adalah 1,18 kali, sedangkan pada tahun 2020 perputaran total aset perusahaan mengalami 1,15 kali. Nah, itu dia tadi perputaran total aset. Dan untuk analisis yang terakhir yaitu perputaran aset tetap, di mana perputaran aset tetap ini dihasilkan dari penjualan bersih dibagi aset tetap. Nah, di sini kita sudah mengetahui masing-masing dari nominal penjualan dan aset tetap dari masing-masing tahun, sehingga di sini untuk tahun 2019 dengan menggunakan rumus penjualan dibagi aset tetap, kita akan menghasilkan 2,78 untuk 2019, dan untuk 2020 kita
menggunakan rumus penjualan dibagi aset tetap, maka kita akan mendapatkan 2,68 untuk tahun 2020. Maka untuk interpretasi perputaran aset tetap ini, jadi rasio perputaran aset tetap pada tahun 2018 adalah 2,78 kali, sedangkan pada tahun 2020 ini kita mengalami 2,68 kali. Nah, itu dia tadi perputaran aset tetap, dan itu dia tadi analisis beberapa dari analisis aktivitas. Nah, untuk mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai beberapa metode analisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.